Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur berkat Tuhan yang telah kita terima di pagi hari ini. Kita bangkit dari tempat tidur kita dalam sukacita. Mari kita memulai aktivitas kita dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan, dan kita akan mendengarkan siraman rohani pagi hari ini melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kesegaran dan kekuatan yang baru, dan kami akan memulai aktivitas kami. Tuhanlah yang beserta dengan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Siraman rohani pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Perubahan hidup membawa kehidupan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalami atau menerima perubahan dalam kehidupan adalah waktu dan kesempatan untuk masuk dalam suatu peristiwa atau pengalaman, yaitu perubahan dari cara atau pola hidup yang lama, dan bersedia serta mau dan mampu bergerak atau digerakkan untuk menerima pola dan cara hidup yang baru dan yang menjadi pedoman, acuan, pondasi dalam hidup yang sudah dibaharui. Kita melihat dari perubahan kepompong menjadi capung. Selama menjadi kepompong harus dekat dengan air, tetapi ketika perubah bertransformasi dari kepompong menjadi capung, maka capung harus menghindari diri dekat dengan air supaya jangan terjerembab dan mati atau dimakan binatang-binatang yang ada di sekitar air tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats siraman rohani pagi ini merupakan bagian konteks Petrus berkhotbah disertai rasul-rasul lainnya tentang pencurahan Roh Kudus ke atas semua manusia, sehingga dimampukan bernubuat serta mendapat penglihatan dan mimpi dan mujizat sebelum datangnya hari Tuhan. Barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Penggenapan nubuat dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, Anak Allah. Dia yang disalibkan dan dibunuh telah dibangkitkan oleh Allah dengan melepaskan dari sengsara dan kuasa maut. Tuhan Allah melimpahi dengan sukacita dan mendudukkan dalam tahta kemuliaan di sebelah kanan Allah dengan membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Khotbah Petrus telah membuat hati orang-orang yang percaya sangat terharu dan bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Dan Petrus menjawab seperti dalam nats yang telah kita dengarkan tadi. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil hikmah dan makna dari siraman rohani pagi hari ini. Yang pertama, mari senantiasa menerima dan mengalami pertobatan dan pembaharuan dengan mempersembahkan hidup sebagai ibadah sejati bagi Tuhan. Rasa hormat dan syukur kita akan membawa kita ke dalam hidup yang mau dan mampu membaharui dan memperlengkapi diri untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam mencapai tujuan hidup. Untuk itu tetaplah senantiasa dibasuh oleh firman Allah, sehingga kita dapat memisahkan diri dari segala kenajisan, hawa nafsu, serta keinginan-keinginan diri dengan senantiasa berserah dan bersedia menerima pengampunan dosa dengan menggantikan serta menyalibkan senantiasa manusia lama atau manusia yang buruk dengan berganti menjadi manusia yang baru, yaitu hidup yang menerima pembenaran dan pembaharuan oleh kasih dan anugerah Yesus Kristus yang menyelamatkan. Untuk itu, mintalah tuntunan Roh Kudus yang meneguhkan serta memampukan agar senantiasa menerima pembaharuan dalam kasih dan kemurahan-Nya. Yang kedua, dalam setiap kita menyampaikan firman Tuhan atau ketika kita berdoa, maka ucapan adalah, "Demikianlah firman Allah," atau "dalam nama Yesus," yang menjadi tuntunan
arahan iman percaya, sehingga tetap keseluruhan hidup kita senantiasa mengandalkan Yesus yang menjadi jaminan dan jawaban terhadap segala peristiwa yang kita hadapi dan yang kita jalani, serta senantiasa mengedepankan firman Tuhan yang menjadi terang dan penuntun dalam kita menjalani kehidupan. Untuk itu, marilah mengandalkan nama Yesus dan firman-Nya yang menjadi pelita dan tongkat serta penuntun dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dan melalui firman-Mu yang menuntun kami ke dalam perubahan hidup yang membawa kehidupan. Dengan senantiasa kami memperbaharui diri dan senantiasa dibasuh oleh kasih-Mu, dan kami menerima pengampunan, yaitu pembaharuan dalam karunia Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dan untuk satu hari ini, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami, aktivitas kami, kegiatan kami, perjalanan kami, pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Senantiasa kiranya dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhanlah memberkati seluruh sanak kekasih dimanapun mereka berada, orang tua kami pada masa tuanya, dan demikian juga orang-orang yang berseru memanggil nama-Mu, terlebih di dalam penderitaan, pergumulan, sakit, dan duka. Tuhanlah juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkarya melalui aktivitas dan pekerjaan kita dengan senantiasa membawa kehidupan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan beserta kita. Shalom.